Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa. Banyak orang yang beramal menyangka ikhlas, padahal tanpa disadarinya amalnya itu adalah belum ikhlas, karena dia tidak menyadari ada penyakit-penyakit yang masuk di dalam keikhlasannya itu, sehingga menjadikannya tidak ikhlas lagi. Nah, penyakit-penyakit itu ada yang nampak, yang disadari, ini sudah jelas ada ikhlas. Tapi kadang-kadang ada penyakit itu yang tersembunyi. Nah, sekilas kelihatan ikhlas, tapi kalau diteliti, didalami, ternyata tidak ikhlas. Jadi penyakit-penyakit itu ada yang bisa diketahui dengan kasat mata, ada penyakit-penyakit itu yang merusak ikhlas yang hanya diketahui dengan pendalaman. Bahwa penyakit-penyakit yang mengganggu ikhlas itu sebagiannya jelas dan sebagiannya tersembunyi, dan sebagiannya lemah serta jelas, dan sebagiannya kuat beserta tersembunyi. Dan tidak dapat dipahami perbedaan tingkatan-tingkatan dalam hal tersembunyi dan jelas, melainkan dengan contoh. Ya, apa penyakit itu yang jelas? Contohnya, ya apa penyakit itu yang tersembunyi? Jadi itu kita bisa jelas dengan contoh-contoh yang akan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Paling jelas penyakit yang mengganggu ikhlas adalah riya. Maka hendaklah kami menyebutkan perumpamaan daripadanya. Maka kami yang Imam Ghazali berkata, syaitan memasukkan penyakit atas orang yang mengerjakan salat manakala ia ikhlas dalam salatnya. Orang ini sembahyang atau baca Quran atau salawat atau zikir, dia baca, dia kerjakan itu dalam keadaan ikhlas. Jadi awalnya dia imam ujung-ujung karena Allah SWT. Kalau syaitan memasukkan penyakit itu, kemudian suatu jamaah memandang kepadanya atau orang masuk kepadanya. Kita sembahyang di masjid, di rumah, seorang membarik sendiri, Allahu Akbar, ikhlas kita. Tidak ada apa-apa selain dari karena Allah. Tiba-tiba ada sekelompok orang atau seseorang yang datang melihat kita sembahyang, melihat kita baca Quran. Nah, di situ syaitan mulai masuk. Lalu syaitan berkata kepadanya, nah, dalam bisikannya, baguskanlah salatmu, baguskan salatmu. Sehingga orang yang hadir ini, orang yang datang ini memandang kepadamu dengan pandangan kewibawaan dan kesalihan, dan ia tidak memandang hina dan tidak menggibahmu. Itu bisikan setan. Begitu kesembahyang sorangan, kita ikhlas. Ada orang masuk, ada orang melihati, itu syaitan mulai bekerja. Tuh, ada orang datang, ini melihat sembahyang hijab, maka bagus-bagus sembahyang, bacaannya bagusi, gerak-geriknya dibagusi,
supaya ikam dianggapnya soleh, supaya ikam dianggapnya orang yang khusyuk sembahyangnya. Nah itu bisikan setan. Maka anggota badannya khusyuk, sendi-sendinya tenang, dan salatnya baik. Begitu datang bisikan itu, jujur ada orang datang, maka sudah mengubah bacaannya supaya bagus, gerakannya supaya bagus. Karena saya kan memasuki dalam hati tadi. Dan inilah riya yang nampak. Ini riya yang nampak. Ini semua orang tahu pada ini namanya adalah riya. Karena apa? Tahu semua. Karena sudah begitu ada orang datang, begitu ada orang memperhatikan sembahyang kita, lalu kita merubah bacaan, berubah, dibagusi, dibagusi. Karena khawatir kalau aku sembahyang kada bagus, ini padahalnya aku nih kada khusyuk, karena aku dipadahalnya kada sholih, karena aku disampaikan kemana-mana sembahyangku kada kafaruan. Nah itu sudah jelas ini riya. Ini nampak riya. Penyakitnya kada perlu didalami, kada perlu diperhatikan. Secara zahir sudah nampak ini adalah riya namanya. Dan demikian itu tidak tersembunyi atas orang-orang mubtadiin dari para murid. Karena orang belajar awal-awal belajar ilmu pun tahu pada itu riya sudah. Buktinya apa? Ayo ada orang tadi ancam baca surat. Begitu sudah ada orang datang, lalu tartil baca surat. Rukuknya lawas, sujudnya lawas. Ini orang-orang mubtadiin ini sudah tahu betul, ini sudah riya. Derajat yang kedua, bahwa murid seseorang, artinya bahwa murid itu telah memahami penyakit ini dan ia berhati-hati daripadanya, lalu ia tidak mentaati syaitan padanya, tidak berpaling kepadanya, dan ia terus menerus dalam salatnya seperti semula. Hanya murid, orang belajar ilmu tahu. Begitu datang orang, melihatnya sembahyang, melihatnya baca Quran, bisikan tadi, bagus baca, ada orang datang nih. Ini tahu kok ini bisikan. Kalau aku turutin, aku riya. Kalau aku turutin, caranya merubah, membagusi, riya. Kalau saya turuti, terus seadanya dia baca. Terus sembahyang kayaknya belum datang dari kayak apa? Kayak apa cara sembahyang kita sebelum datang orang? Terus akan sembahyang macam itu. Jangan diperbaiki daripada ada. Karena mentaati bisikan syaitan tadi. Nah itu kalau orang murid tambah ilmu itu kawa bisa untuk menolak itu. Bisa menolak itu. Tapi karena kita sudah bisa menolak itu, syaitan pun menggoda kada lewat situ lagi. Ada cara itu lagi. Baik-baik sembahyang, tumaninahnya, rukuknya, tentu orang melihat berisukan kan dia tulang sembahyang kan bagus. Namun kayak itu caranya menggoda syaitan, si murid ini paham itu syaitan dah. Berubah riya sampai aku mau pahala lagi. Itu kalau orang mengaji ngerti itu. Makanya kada taat lagi orang syaitan memujuki seperti itu. Harusnya sembahyang kayak orang belum datang tadi, kada dirubahnya, gerakannya, bacaannya, bujukan itu kada dihiraukan. Nah di situ syaitan kada dihiraukan, ada cara lain lagi untuk merusak ikhlas tadi. Lalu syaitan mendatanginya dalam pameran kebaikan, dan syaitan berkata, ia berkata, ujar syaitan, kamu adalah orang yang diikuti dan diteladani dan dipandang. Kamu orang menuntut ilmu, kamu orang atau juru mengaji, kamu jadi
jadi contoh orang. Dan apa yang kamu perbuat itu membekas daripadamu dan orang lain mengikutimu. Maka bagimu pahala amal perbuatan mereka kalau kamu membaguskan amalmu, dan atasmu dosa kalau kamu menjelekkan amalmu. Maka baguskanlah amalmu di hadapan mereka, mudah-mudahan diikuti denganmu dalam kekhusyuan dan membaguskan ibadah. Cara situ orang setan masuk ke hati kita. Yang pertama kita ada manfaat. Setan itu bagus sembahyang, itu menjadi ikutan orang. Kamu ikan bagus sembahyang, orang mau ikut berarti itu dapat pahala. 10 orang itu sembahyang bagus, 10 mencontoh hitam, 10 dapat pahala. Namun hitam ada bagus sembahyang, orang mengerti hitam salah itu dapat dosanya. Nah ini mulai sudah samar. Saya mulai dengan cara yang agak samar dari yang pertama tadi. Yang pertama sudah ada manfaat udah. Cuma cara kedua ini ada cara sedikit kebaikan yang bagus sembahyang. Orang banyak memperhatikan yang ikan, karena orang mencontoh ikan, orang mencontoh ikan bagus sembahyang orang 20 itu dapat pahala kan? Menjam pada bagus sembahyang ikan, dituruti orang salah itu dapat dosanya. Nah situ pulang syaitan yang menggoda itu supaya kita membagusi sembahyang, padahal sudah ikhlas dari awal-awalnya, sudah bagus awalnya. Ini adalah lebih samar daripada yang pertama tadi. Ini samar, dari penyakitnya sudah mulai samar. Kadang tertipu padanya orang yang tidak tertipu dengan yang pertama. Di sini bisa tertipu. Oh jujur juga lah, aku bagus sembahyang ini, itu ditiruinya, aku dapat pahala juga. Nah, ini bisa 4 di sini, bisa gugur di sini. Dan ini juga riya yang sebenarnya. Itu riya juga sebenarnya. Ada kayak model bagus tuh, kayaknya kayak bagus, padahal itu riya sebenarnya. Riya sebenarnya. Dan merusak keikhlasannya, merusak keikhlasannya. Kenapa sebabnya itu riya? Merusak keikhlasannya. Sebabnya dari Imam Ghazali, sesungguhnya kalau ia melihat khusyuk dan bagus ibadah itu kebaikan, dia tidak ridha meninggalkannya bagi orang lain. Maka mengapa ia tidak ridha demikian bagi dirinya di tempat yang sunyi? Dan tidak mungkin diri orang lain itu lebih mulia atasnya dari dirinya sendiri. Makanya tartil, bacaan khusyuk itu bagus. Ini sendiri pun mestinya macam itu juga, tidak perlu ada orang lain mengikuti. Khusyuk bagus, bacaan tartil bagus, itu keuntungan bagi dirinya. Walaupun di tempat tersembunyi pun itu sudah keuntungan bagi dirinya. Kada susah menunggu ada orang melihat supaya orang mengikuti, itu kada perlu itu. Nah maka inilah semata-mata pemalsuan daripada syaitan yang ingin merusak ikhlas kita. Pinanya pina baik, ternyata itu merusak ikhlas, menyebabkan amal ibadah kita akan diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini berlaku ibadah-ibadah yang lain, misalnya sedekah misalnya. Waktu orang kada tahu apa sedekah 10.000. Begitu ada orang dari 100.000 nih, kita menyanggap orang murah. Kalau kita mengerti, ngiri ya sudah, ada bujur lagi sudah, ada bujur lagi sudah. Kalau kita mengerti, 100.000 nih, 100.000 nih, 100.000 nih. Begitu ada orang dari 100.000 nih, kita menyanggap orang murah. Kalau kita mengerti, ngiri ya sudah, ada bujur lagi sudah. 100.000 nih, 100.000 nih. Kalau kita mengerti,
dengan bujukan yang pertama tadi. Jadi bujukan yang kedua itu sudah mulai samar. Kalau itu sedekah 100.000, orang nuruti ikan 10, berapa ikan balanya? Kalau pada jadi 10.000, jadi 100.000. Nah ini pada sebelumnya itu sudah masuk dalam perangkap setan yang kedua. Masuk yang kedua, yang mulai samar, padahal sama-sama pada itu merusak keikhlasan. Tetapi orang yang diikuti adalah orang yang beristiqamah pada dirinya dan bersinar hatinya, lalu sinarnya tersebar pada orang lain, maka bagi dirinya pahala atas demikian itu. Masalah orang mengikuti perbuatan kita itu masalah cahaya dari istiqamah yang ada pada diri kita. Kalau kita punya istiqamah dalam hati, kita beribadah, walaupun kita ada tujuan agar diikuti orang, tapi orang otomatis akan mengikuti kita. Jadi pada usaha beramal tujuan supaya diikuti orang kan susah. Kalau kita istiqamah, maka cahaya istiqamah itu akan menerangi orang lain sehingga orang lain terbuka hatinya untuk mengikuti kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Adapun ini adalah semata-mata nifak, kemunafikan dan pemalsuan. Kita kan asal sembahyang seadanya, begitu ada orang baik-baik sembahyang, kan dicontoh orang kan diikuti orang. Kalau memperbaiki sembahyang gara-gara itu, nah itu munafik sebetulnya, kemunafikan dan pemalsuan. Barang siapa mengikutinya, maka ia tidak diberi pahala atasnya. Supaya tahu tuh, kalau kita merubah cara tadi karena bisikan setan, itu baik-baik sembahyang, alumni sembahyang, ngawasi sujudnya, jangan ikut diikuti orang beda. Kalau kita ubah sembahyang kita gamati, kita lawasi sujudnya, dia ikuti orang, kan jadi pahala. Karena kita akan karena Allah lagi, karena supaya orang mengikuti. Menjadi Nabi, siapa yang beramal kebaikan lalu diikuti orang lain 10, dia dapat pahala 10. Yang mengikuti 100 dapat pahala 100 mengerjakan awalnya. Itu orang-orang yang beramal dengan istiqamah, mengeluarkan cahaya, menerangi orang lain, lalu menjuntuk perbuatannya. Nah itu yang berapa pahala yang mengikuti, saya itu dapat. Tapi kalau yang kedua ini tidak beramal asal biasa-biasa saja, melihat orang lain ada datangan, kalau memperbaiki amal supaya diikuti orang, nah itu kan jadi pahala lagi. Nah itu berapa orang yang mengikuti di belakangnya. Adapun orang yang diikuti itu, jika ia dituntut dengan pemalsuan, maka dia akan dituntut dengan pemalsuan dan disiksa atas menampakkannya dari dirinya apa yang ia tidak bersifat dengannya. Ya akhirnya orang disiksa karena pemalsuan. Karena pemalsuannya apa? Karena bersifat sesuatu yang ini kan bersifat dengan itu. Ini makin berat. Jadi kalau kita artinya sudah sembahyang macam ini, cara kita, dan itu sudah kita bisa karena Allah. Kalau setan datang membudak-budak, apapun godaan sebelum memperbaiki daripada itu, itu pada usaha kita hati. Kalau kita mentaati itu justru merusak keikhlasan yang sudah ada. Kita sembahyang demikian caranya, sembahyang rakaat pertama baca Fatihah lawan kuliah, rakaat kedua baca Fatihah dengan qul, tapi kita ikhlas karena Allah. Itu lebih baik daripada kita rakaat pertama kita baca surah panjang-panjang, yang kedua tapi tujuannya macam tadi. Nah itu sudah kada menghasilkan apa-apa.
Sampai subuh misalnya. Rencana baca kuliah nih, ada orang subhanallah subuh baca kuliah. Subuh itu maksudnya paling ada sabis marabiyyal a'la, dari yang sabis marabiyyal a'la. Nah ini ngarannya sudah merubah daripada yang ada. Padahal kalau tujuan asal kita subuh dan hendak membaca kuliah ayyuhal kafirun, baca surah Al-Kafirun. Walaupun ada orang datang belakang banyak menyaksikan, mengikuti sembahyang kita, yang dirubah lagi karena kita menetapkan surat kuliah itu dalam keadaan ikhlas karena Allah Ta'ala. Kalau kita tadi rencananya membaca kuliah Al-Kafirun, kemudian subuh orang banyak datangan, diubah jadi surah panjang, nah ini merubah itu sudah jadi masalah karena tujuan itu sudah ada karena Allah lagi, sudah karena orang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu di akhirat ini bukan dapat pahala, justru kita dituntut kita memalsukan sifat yang engkau bukan bersifat dengannya. Engkau menampakkan sesuatu yang bukan kau niatkan semulanya. Kau niat baca kuliah, gara-gara orang datangan ubah baca wadduha. Ini apa? Ini perbuatan yang baik, niat yang salah, bukan menjadi pahala, menjadi tuntutan di akhirat, menjadi siksa. Jadi makin berhalus sudah, makin bersamar bisikan setan. Derajat yang ketiga, dan ini lebih halus daripada sebelumnya. Yang pertama kita bisa selamat, yang kedua belum tentu selamat. Kalau yang kedua selamat, yang ketiga belum tentu selamat. Karena syaitan ini akan selalu menggoda kita, selalu merusak apa yang kita kerjakan dari kebaikan-kebaikan. Dan kadang mengamping ada caranya supaya kita gugur. Cara pertama hingga kadang memban cara kedua. Cara pertama kita itu kafir itu sudah. Kita kalau menolak bapak itu kafir, ada mematikan neraka seumuran. Karena aku kita kafir. Padahal bisikan-bisikan untuk kafir itu ada dalam hati kita. Cuma kan empat itu cuma dengan kafir. Nah ini mudahnya pulang mencari ada kafir, makain lagi beribadah. Ya. Kain lagi beribadah kafir. Nah itu dibudaynya dengan beribadah kayaknya. Jadi kita kalau ada beribadah, aku sama aku mati. Aku harus beribadah, beribadahlah kita. Yang dua sudah kalah saya kan berangkat kalah. Bangkit kayaknya mengundang kita kada mau ambil. Kita beribadah. Lalu setan kita menaikkan beribadah. Cuma kayaknya sudah Tuhan yang beribadah itu apa baik. Dia pantung masih panjang lagi umur. Abaikan 70 mati kan banyak 80. Mama 80 lagi mati umur. Itu berapa? Kayaknya yang beribadah. Kayaknya beribadah makanya aja. Iya. Kita lawan nih. Umur kita siapa tahu. Kawanku 20 mati umurnya. Syaitan berhentikah menunda ada. Begitu merayu kita agar kita menunda ibadah, kita tolak. Tiga saatnya, apa sih wahai ibadah jadi? Iya. Tiga saatnya pulang itu sebenarnya berangkat ibadah. Nah tiga saatnya kita beribadah. Sehingga kita pada saat ini membicarakan mana ibadah yang cocok, mana ibadah yang pas, mana ibadah yang mesti ini dikerjakan. Kan ibadah macam-macam ibadah. Nah, karena terburu-buru mengerjakan sekitar ini macam-macam. Pulang bisa berakas pulang itu ibadah. Nah kalau kita jawab, ya kita kok pada berakal-akas. Aku harus teliti, aku harus mencari ibadah apa yang bagus, nah ibadah apa yang cocok. Yang fardu dikerjakan, hanya yang sunat. Kita jawab dengan itu. Kalah pulang syaitannya. Hampir menggoda kita ada. Terus menggoda kita sampai yang paling akhir yang menggoda kita, walaupun kita beribadah sudah jujur, minimal kali jadi pahala. Ya. Minimal kali jadi pahala ibadah kita.
nyuruh kafir kada mampan, nyuruh kita kada beribadah kada mampan, nyuruh manusia beribadah kada mampan, nyuruh berakas beribadah kada mampan. Paling kada jadinya menggoda kita, ayo kita beribadah, wujud cuma kan jadi pahala. Nanti akhirnya kita kosong. Dan dengan apa ini menggoda itu? Dengan merusak keikhlasan kita. Merusak keikhlasan kita banyak cara yang dipakainya, dari cara yang kasar, cara yang lebih halus sampai yang sangat halus, yang akhirnya kita menggugurkan nilai pahala dari ibadah yang kita kerjakan itu. Makanya kita sampai mulai kekanakan sampai mati peribahasa tetap disuruh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang mengaji, orang yang kada mengaji, orang yang alim, orang yang wali sekalipun tetap disuruh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena syaitan ini kada pernah putus menggoda kita. Orang alim, orang wali, nabi pun tetap digoda oleh syaitan. Cuma dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, derajat yang ketiga, dan ini ada lebih halus daripada sebelumnya, bahwa seorang hamba mencoba dirinya pada yang demikian dan berhati-hati terhadap tipu daya syaitan, dan ia mengetahui bahwa berbedanya di antara tempat yang sunyi dan disaksikan oleh orang lain adalah semata-mata ria. Ini sudah tahu, orang sunyi sembahyang laju-laju, orang banyak sembahyang bagus, ini sudah tahu pada itu ria. Dan ia mengetahui bahwa ikhlas dalam salatnya di tempat yang sunyi itu seperti salatnya di hadapan orang banyak. Dan dia merasa malu dari dirinya dan dari Tuhannya bahwa yang membuat khusyuk ketika karena disaksikan oleh para makhluknya dengan kekhusyuannya yang melebihi kebiasaannya. Kita harus sudah itu. Kalau aku sembahyang di tempat sunyi kayak ini, di orang banyak lain, tahu sudah pada itu ria. Kalau aku sembahyang di tempat sunyi, khusyuknya sedemikian rupa, di tempat orang banyak lebih khusyuk, itu salah, tahu sudahnya. Nah, maka ia menghadapi atas dirinya di tempat yang sunyi dan ia membaguskan salatnya menurut cara yang disenanginya di hadapan orang banyak, dan ia melakukan salat di hadapan orang banyak juga seperti itu. Lalu ini berpikir, aku nih di orang sorangan, orang kada banyak sembahyangku berlaju-laju, di orang banyak bin aku bagus pria. Jadi aku mulai saat ini aku di tempat yang sunyi pun biarnya sembahyangku bagusakan juga, supaya ini sedang orang banyak ada mau ubah lagi. Nah kan harus tuh. Jadi setan di sini tidak mulai wahimina. Walaupun sembahyang di kamar serangan dan bagus-bagus sembahyang tuh. Jadi kita mau orang banyak dan kita merubah lagi caranya. Karena itu bisa tempat sunyi itu bagus juga sembahyangnya. Tempat orang banyak itu mau berubah lagi. Kalau bagus juga, jadi latih berapa ini. Nah, ini kan di kamar bagus sembahyang serangan loh. Nah, lalu diubahnya. Mulai hari ini di kamar pun sembahyangnya bagus. Mulai serangan di kamar sembahyangnya tartil, bacaan-bacaannya. Tapi tujuannya apa? Bila orang banyak, kita akan merubah lagi supaya sama antara sunyi dan banyak orang. Nah, maka ini termasuk riya juga hukum. Riya juga hukum. Maka ini termasuk riya yang dalam pula. Ini yang paling sudah sangat dalam. Dan kadang-kadang kalau kita tahu pada itu adalah riya. Ini sekilas keterangan itu kayak ada riya. Jam sembahyang harus sama di tempat sunyi atau di orang banyak. Kalau jam sama itu jam ada
itu disebut ikhlas karena manusia lagi. Tapi kalau ikam sembahyang di tempat ada orang ikam sembahyang begarang aja, sembahyang di orang banyak kayaknya ikam bagus, nah itu riya namanya. Jadi kita kan latih itu mulai ini, latih itu di kamar, sembahyang bagus dulu. Sebenarnya kalau orang banyak ada berubah lagi. Dilaksanakanlah dari syaitan tadi. Nah ini riya yang dalam, riya yang dalam. Karena ia membaguskan salatnya di tempat yang sunyi agar salatnya bagus di hadapan orang banyak. Karena itu, maka ia tidak membedakan di antara keduanya. Maka perhatiannya di tempat yang sunyi dan orang banyak adalah kepada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuannya membaguskan sembahyang di tempat sunyi ini supaya kita tempat orang banyak ada berubah. Ya anggapnya itu ada mengganggu keikhlasan. Padahal ini justru termasuk riya yang dalam. Termasuk riya yang dalam. Ini berarti mulai di tempat yang sunyi. Berarti baca bagus sembahyang sorangan. Supaya kita orang banyak kada merubah. Nah itu di situ riyanya, di situ riya. Tujuan tetap kepada makhluk juga. Tujuan tetap kepada penilaian orang. Bahkan ikhlas adalah bahwa penyaksian binatang dan penyaksian makhluk terhadap salatnya itu adalah atas satu cara, itu ikhlas. Kita sembahyang di hadapan kucing, sembahyang di hadapan kambing, sembahyang di hadapan orang, sama. Hati kita ada terpengaruh dengan itu. Nah itu ikhlas. Itu ikhlas. Kita sembahyang di hadapan kambingnya kayak ini juga. Sembahyang di hadapan orang banyak, ya kayak ini pun sembahyang kita ada berubah. Nah itu ikhlas. Maka seolah-olah diri orang ini tidak memberikan menjadikan salat di hadapan manusia. Kemudian ia malu dari dirinya bahwa ia dalam rupa orang-orang yang riya. Dan ia menyangka bahwa demikian itu hilang dengan bahwa salatnya sama di tempat yang sunyi dan di hadapan orang yang banyak. Hitungannya. Jadi aku harus dulu nih supaya selamat dari riya. Aku sembahyang walaupun di tempat sunyi mesti bagus juga. Nah, anggapan seperti itu anggapnya kada riya, padahal itu adalah riya. Alangkah jauh demikian. Tetapi hilangnya demikian adalah dengan bahwa ia tidak memperhatikan kepada makhluk. Sebagaimana ia tidak memperhatikan kepada benda-benda padat di tempat yang sunyi dan di hadapan orang banyak semuanya. Dan ini termasuk orang yang disibukkan cita-cita dengan makhluk di tempat yang ramai dan di tempat yang sunyi tersebut, dan ini termasuk tipu daya syaitan yang tersembunyi. Jadi kalau ada bisikan di hati kita, itu baik-baik itu sembahyang sorangan. Jangan kenaikan orang banyak kali campur lagi. Nah itu bisikan syaitan. Itu baru muncul. Yang muncul itu jangan memandang makhluk, jangan lagi memandang ada makhluknya itu. Kan syaitannya yang kisahnya menyelamatkan kita. Kita menanam ikhlas ke syaitan, kita mesti sama sembahyang di kamar atau di langgar. Nah, supaya kawan kita melatih mulai kamar dulu, kalau bagus sembahyang dulu. Kita kan langgar kayak itu juga. Jadi orang melihat di langgar kayak di kamar kan, itu bagus sembahyang nikah. Nah itu riya semata-mata. Kenapa? Karena masih menganggap ada orang yang menilai.
masih ada orang yang ditujuknya. Nah ini sudah masuk kepada tipuan setan yang jauh masuk ke dalam, sudah semakin dalam sudah itu. Derajat yang keempat, lebih dalam lagi, dan ini adalah yang lebih halus dan lebih tersembunyi, bahwa manusia memandang kepadanya sedang ia tengah melakukan salat, maka syaitan lemah untuk berkata kepadanya, khusyuklah karena mereka. Itu kan tahu dalam bisikan itu. Karena syaitan tahu bahwa orang itu telah memahami terhadap demikian. Syaitan tahu ini orang mengaji, menggoda, yang baik-baiklah sembahyang, dan orang melihat, bukan paling tahu ini syaitan itu, ada bakal dituruti. Lalu syaitan berkata kepadanya, nah, cara yang lain, tafakkurkanlah tentang kebesaran Allah Ta'ala dan keagungannya, dan tentang Tuhan yang kamu berada di hadapannya, dan maklumlah dari bahwa Allah melihat kepada hatimu sedang ia lalai daripadanya. Maka dengan demikian hatinya hadir dan anggota badannya khusyuk, dan ia menduga bahwa demikian adalah ikhlas yang sebenarnya. Kita ini sembahyang nih, sembahyang datang dari titik hati. Sembahyang kita di masjid, sembahyang kita di tengah orang banyak, biasa sembahyang. Ilmu datang di sini nanti, tafakkur keagungan Allah. Hadirkan engkau berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau malu kalau Allah memandang hatimu, hatimu sudah lalai kepada Allah. Lalu ini tafakkur, tafakkur, hatinya hadir, anggotanya khusyuk, dan ia menduga bahwa demikian adalah ikhlas yang sebenarnya. Padahal itu adalah tipu daya dan penipu yang sebenarnya. Karena sesungguhnya kehusuannya jikalau karena pandangan kepada kebesaran Allah, niscaya geritik itu terus menerus padanya di tempat yang sunyi. Ini buktinya. Mestinya kalau yang ikhlas bujur-bujur, tafakkur itu sembahyang sorangan pun hadir juga dalam hatinya. Kenapa dia orang banyak aja hadir tafakkur kebesaran Allah dalam sembahyang itu? Mau digambar ada hadir itu. Nah itu menunjukkan bahwa itu ada bujur. Karena sesungguhnya kehusuannya jikalau karena pandangannya kepada kebesaran Allah, niscaya kritik ini terus menerus padanya di tempat yang sunyi, dan niscaya hadirnya kritik hal tersebut tidak tertentu dengan keadaan hadirnya orang lain. Ini orang lain banyak sembayangan umat hadir, yang hadir kritik khusyuklah sembahyang, hadirlah di hadapan Allah. Jadi bila sembahyang sorangan ada hadir kritik itu berarti ini sudah ada bujur. Tanda aman dari penyakit ini adalah bahwa kritik hati ini termasuk yang menjinakkan hatinya di tempat yang sunyi, sebagaimana itu menjinakkan hatinya di hadapan orang banyak. Dan hadirnya orang lain tidak menjadi sebab hadirnya geritik hati, sebagaimana hadirnya binatang tidak menjadi sebab timbulnya geritik hati. Karena mungkin itu ya sembahyang sorangan pun geritik hati menghadirkan dirinya di hadapan Allah itu ada. Sampai yang orang banyak pun geritik itu pun ada juga. Nah ini menunjukkan bahwa sudah muncul. Tapi bila digeritik di hadapan Allah, di hadapan manusia timbul geritik, hadirkanlah Allah, tafakkurlah. Sembahyang sorangan ada hadir geritik itu berarti kita muncul sudah. Berarti ada unsur karena manusia, karena makhluk Allah.
Maka selama ia membedakan dalam keadaan-keadaannya antara penyaksian manusia dan penyaksian binatang, maka ia keluar dari kemudian ikhlas. Selama ada perbedaan sembahyang kita di hadapan binatang dan dari manusia ada beda, itu sudah merusak kemudian ikhlas, menguntuli batinnya dengan syirik yang tersembunyi dan riya. Syirik ini lebih tersembunyi di hati anak Adam daripada merayapnya semut yang hitam pada malam yang gelap di atas batu yang keras, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Samut tuh hilang, berjalan di batu menghilang, di tempat yang gelap gulita, samar baru. Maka kelihatan lagi dah, samutnya sudah hilang, berjalan di batu hilang, malam gelap gulita. Nah, riya itu lebih samar daripada itu. Banyak ibadah-ibadah kita yang kita anggap sudah ikhlas, ternyata kan begitu. Kenapa? Karena kita kadang memahami apa itu ikhlas, apa itu penyakit-penyakit yang bisa merusak keikhlasan tadi. Karena budak-budak syaitan itu ada nampak kadang-kadang samar melalui cara-cara yang bagus, cuma akhirnya yang dirumuskan kepada kita. Tidak selamat dari syaitan kecuali orang yang halus pandangannya dan beruntung dengan penjagaan Allah Ta'ala, taufiknya dan petunjuknya. Kalau tidak, maka syaitan itu tidak meninggalkan orang-orang yang rajin ibadah kepada Allah Ta'ala. Ia tidak lalai dari mereka sekejap pun, sehingga membawa mereka kepada riya pada setiap gerakan dari gerakan-gerakan, sehingga pada bercelak mata, memotong kumis, memakai minyak harum pada hari Jumat, dan memakai pakaian-pakaian itu semua agar terlepas daripada godaan-godaan bisikan-bisikan syaitan. Minyak harum memang sunnah, memotong kumis sunnah. Nah, itu pun banyak syaitan memasuki, sehingga yang kita anggap minyak harumnya sunnah ada jadi pahala lain. Maka pakaian ini ada sunnah, tapi ketika dimasuki oleh syaitan ada jadi pahala sunnah lagi. Jadi syaitan ini bukan hanya merusak pokok iman, dia merusak pargumnya, bahkan merusak sunnah-sunnah dari pekerjaan kita, sehingga kita bertemu Allah kadang punya amal kebaikan lagi yang dapat diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.